Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan interview online. Perkenalkan, saya Safa Amartia Feliana, biasa dipanggil Safa atau Fafa. Saya berasal dari Kota Magelang, tepatnya di Perumahan Departemen Kesehatan, Keramat Utara. Saat ini saya berusia 21 tahun dan masih menempuh pendidikan S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Kelebihan yang saya miliki adalah saya mempunyai manajemen waktu yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga dapat bekerja sama dalam tim maupun individu. Serta saya memiliki pengendalian emosi yang cukup baik. Sedangkan untuk kelemahan saya kurang bisa untuk mempercayai orang lain, khususnya bagi orang-orang yang tidak saya kenal. Oleh karena itu, justru dapat membuat saya lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang akan saya buat. Kemudian kelemahan saya yang berikutnya adalah saya seringkali menunda pekerjaan. Awalnya saya berpikir itu tidak masalah selama pekerjaan tersebut tidak melewati deadline yang sudah diberikan. Namun semakin lama saya menyadari tindakan tersebut dapat menghambat kerja dan akan berdampak buruk bagi pekerjaan saya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya mulai membuat deadline palsu di mana saya akan memajukan tanggal agar pekerjaan saya dapat selesai lebih cepat. Motivasi saya menjadi general manager adalah untuk menguji diri saya sendiri agar bisa keluar dari zona nyaman. Saya ingin belajar memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap pekerjaan dan mencoba bagaimana mengelola anggota tim yang saya miliki. Saya juga memiliki pengalaman menjadi seorang manajer dalam himpunan mahasiswa. Oleh karena itu, setidaknya saya memiliki bekal yang cukup untuk berani ke langkah berikutnya yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang general manager. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana cara memotivasi bawahan dan sesama rekan kerja di tempat kerja? Dalam memotivasi rekan kerja dan bawahan, saya akan berusaha untuk menghargai mereka dengan cara mendengarkan setiap pendapat dan mengapresiasi sekecil apapun kinerja mereka. Karena ide-ide baru yang mereka sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan untuk selalu berinovasi. Dan jika karyawan merasa dihargai, mereka pasti akan menjadi lebih giat dalam mengerjakan setiap pekerjaan mereka. Cara lain yang bisa saya lakukan adalah menyelenggarakan gathering karyawan agar pikiran mereka menjadi lebih fresh, sehingga diharapkan ide-ide baru akan muncul dan juga dapat mempererat hubungan antar karyawan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Anda akan menetapkan sasaran kinerja individu dan kinerja tim? Ya baik, dalam menetapkan sasaran kinerja, saya akan mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Dengan memiliki tujuan yang jelas, saya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari proyek yang akan saya kerjakan, serta dapat melihat kompetitor dan memahami apa yang mereka lakukan. Selain itu, saya dapat mengidentifikasi kebutuhan klien tentang tren yang ada untuk memenuhi harapan dari klien tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangun tujuan. Tujuan ini harus realistis, terstruktur, spesifik, dan juga relevan. Contohnya, saya akan mempekerjakan 2 staf admin baru pada tahun ini, atau meningkatkan basis klien sebesar 3% untuk tahun depan. Nah, dengan tujuan yang jelas, maka akan lebih mudah bagi para karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan siapa saja yang akan menjadi penanggung jawab untuk setiap tujuan tersebut. Atau saya juga akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan tujuan yang lebih berat. Dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat, maka akan lebih mudah untuk meninjau dan menilai setiap progres yang sudah dicapai. Kemudian hal terakhir sekaligus yang paling penting adalah konsekuen dengan tujuan. Untuk memenuhi aspek ini, saya akan melakukan pengecekan rutin, penilaian tujuan, dan juga melakukan pertemuan secara terjadwal. Ketika saya ragu bahwa tujuan tidak akan tercapai, saya akan meminta pada para karyawan untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Dengan sudut pandang yang berbeda, akan lebih mudah untuk mengevaluasi bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi konflik, ketidaksetujuan, ataupun kesalahpahaman dalam tim? Untuk menghadapi sebuah konflik di dalam tim, yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan menempatkan diri sebagai mediator. Sebagai mediator, saya tidak akan menyudutkan salah satu pihak, meskipun salah satu karyawan yang terlibat menempati posisi yang lebih tinggi. Setelah itu, saya akan mendengarkan permasalahan terjadi dari sisi kedua belah pihak dan menyimpulkannya secara objektif.
Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, saya akan mempertemukan pihak-pihak yang mengalami konflik dan juga mengajak beberapa saksi untuk membicarakan jalan keluar, yaitu dengan cara musyawarah. Kemudian langkah yang bisa saya ambil selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Dengan konflik yang sudah terjadi, saya akan membuat rencana untuk mencegah konflik serupa yang kemungkinan dapat terjadi di masa depan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saya untuk mengajak orang lain untuk menerima pemikiran saya? Sebelum saya mengajak orang lain untuk menerima pemikiran saya, terlebih dahulu saya harus memahami dengan baik pemikiran saya sendiri. Saya akan menggali informasi secara mendalam dengan mencari data-data yang valid sehingga dapat memberikan kesan bahwa argumen tersebut dapat dipercaya. Selain itu, saya juga akan menyampaikan argumen secara persuasif dengan tenang, lembut, dan tidak terpaksa untuk melakukan kontrol. Dan jika pemikiran saya tidak diterima, saya tidak akan emosi dan harus tetap tenang supaya tidak memperkeruh suasana. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang akan dilakukan apabila memiliki anggota tim yang unjuk kerjanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jika saya memiliki anggota tim yang unjuk kerjanya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya akan mengingatkan dengan tegas mengenai komitmen dan aturan yang jelas, terutama terkait pembagian tugas yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian, saya akan memilih pemimpin tim yang handal, yaitu yang memiliki karakter kuat untuk menjadi seorang kepala atau pemimpin, dan orang tersebut harus memahami karakter dari para anggota timnya. Selain itu, saya juga akan melibatkan semua anggota tim untuk melakukan evaluasi satu sama lain agar bisa menjadi acuan dan motivasi untuk melakukan unjuk kerja yang lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan? Dalam proses pengambilan keputusan, saya akan memberikan kesempatan yang luas bagi para karyawan untuk menyampaikan pendapat ataupun argumen mereka terhadap topik yang sedang dibahas, karena dengan gagasan dan ide-ide baru dapat membuka sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam pengambilan keputusan itu sendiri, saya akan beberapa kali menawarkan kepada mereka untuk mengambil keputusan atas dirinya dan atas timnya dengan tujuan utama untuk meningkatkan tanggung jawab pada dirinya, dan dengan demikian, para karyawan akan merasa dihargai sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik pula. Kemudian pertanyaan terakhir, jika ada beberapa anggota tim yang tidak termotivasi untuk bekerja keras dan memberikan kontribusi terbaik untuk mereka, saya akan mencari tahu dan memahami akar permasalahan yang ada. Saya akan mengumpulkan fakta-fakta sebelum membicarakan dengan anggota tim tersebut. Kemudian saya akan bertanya apakah orang tersebut sedang menghadapi kesulitan atau tidak. Kemudian tidak lupa saya juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti kesehatan mental dari anggota tim tersebut. Setelah itu, saya akan menegaskan kembali ekspektasi yang saya berikan dan memberikan motivasi kepada orang tersebut. Dengan demikian, anggota tim akan paham apa yang kami harapkan dari dirinya. Lalu saya akan memantau kembali kinerja orang tersebut disertai dengan pemberian masukan-masukan dan tidak lupa untuk menghargai setiap peningkatan yang terjadi dalam diri anggota tim tersebut. Namun, apabila dalam kurun waktu tertentu anggota tim tersebut tidak menampilkan perubahan ke arah yang lebih positif, maka keputusan yang harus diambil adalah mengeluarkan anggota tim tersebut dari tim demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih tenang. Demikian jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Besar harapan saya untuk dapat diterima sebagai General Manager. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.